Selamat datang teman-teman. Malam ini kita akan mencoba mengurai sebuah skenario yang sangat kompleks yang benang merahnya ditarik dari berbagai manuver militer dan bisikan diplomatik di panggung dunia. Kita di sini bukan sekedar mau melaporkan berita ya, tapi kita akan menyingkap sebuah arsitektur konflik, sebuah kemungkinan perang total di tahun 2026 yang kalau kita lihat lebih dalam, mungkin saja dirancang bukan untuk dimenangkan, melainkan sebagai sebuah perangkap maut yang nyaris sempurna. Oke, kita mulai dengan sebuah gambaran yang mungkin agak meresahkan. Coba bayangkan sejenak, sebuah malam di mana langit Timur Tengah yang biasanya tenang, tiba-tiba bergetar. Bukan karena fenomena alam, tapi karena kilatan-kilatan pucat yang merobek gelapnya malam. Kilatan dari ratusan, mungkin ribuan rudal balistik yang melesat dari perut bumi. Dari silo-silo rahasia yang selama ini cuma dianggap mitos. Kedengarannya seperti adegan filmnya, tapi ini bukan fiksi. Ini adalah sebuah kemungkinan yang dipersiapkan dengan sangat-sangat teliti. Kalau dalam analisis kita sebelumnya, kita sudah pernah membedah skenario serangan Amerika lewat Operation Midnight Hammer. Nah, malam ini kita harus berani membalik koin itu dan melihat sisi lainnya yang mungkin jauh lebih mengerikan. Begini, banyak sekali analis di Washington, London, bahkan di kawasan Teluk yang yakin kalau konflik ini sampai pecah, ini akan jadi perang kilat. Sebuah kampanye militer yang cuma butuh 2 minggu. Tajam, cepat, dan selesai. Sebuah unjuk kekuatan militer abad ke-21 yang bakal bikin dunia bungkam. Tapi tunggu dulu, data intelijen dan pergerakan logistik yang kita lihat di lapangan justru menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Kisah yang jauh lebih panjang, brutal, dan berdarah. Coba perhatikan baik-baik apa yang terjadi di Februari 2026. Amerika Serikat mengerahkan 2 gugus tempur kapal induk. Ini bukan patroli biasa ya. 2 kota terapung yang masing-masing punya kekuatan udara lebih besar dari banyak negara dikirim ke satu wilayah yang sama. Tapi detail yang paling penting yang seringkali dilewatkan orang adalah pengerahan besar-besaran kapal tanker pengisi bahan bakar di udara. Logistik semacam ini sama sekali nggak dibutuhkan untuk perang 2 minggu. Logistik semacam ini adalah urat nadi untuk sebuah kampanye udara yang panjang dan melelahkan. Jadi, di balik semua omongan soal serangan cepat, Pentagon sebenarnya sedang siap-siap untuk skenario terburuk, sebuah perang gesekan yang mungkin gak ada akhirnya. Dan saat mesin-mesin perang mulai bergemuruh di satu sisi dunia, di sisi lain, di ruang-ruang rapat yang hening, para diplomat memainkan permainan catur geopolitik dengan taruhan yang sangat tinggi. Dan ironisnya, peringatan yang paling keras dan paling jelas justru datang bukan dari Tehran yang jadi targetnya, tapi datang dari ribuan kilometer jauhnya. Dari Moskow. Sergei Lavrov, diplomat veteran dari Rusia, lewat sebuah laporan Al-Mayadin, baru saja mengirimkan pesan yang seharusnya membuat semua perencana perang di Pentagon berhenti sejenak untuk berpikir. Dia nggak bicara soal sanksi atau resolusi PBB. Dia pakai metafora kuno yang sangat kuat, kotak Pandora. Sebuah metafora yang sempurna. Kenapa? Karena sekali kotak itu dibuka, semua kekacauan, semua iblis konflik akan keluar dan nggak akan pernah bisa dimasukkan kembali. Rusia dengan pengalamannya yang pahit di Suriah dan Chechnya, tahu betul kalau Iran di tahun 2026 itu bukanlah Irak tahun 2003. Mereka nggak akan diam saja menunggu untuk dihancurkan. Peringatan Lavrov ini adalah sebuah pengingat bahwa perang ini tidak akan terjadi di dalam sebuah gelembung. Perang ini akan meledak dan apinya akan menyebar membakar seluruh kawasan. Dan inilah titik psikologis yang paling penting yang sering gagal dipahami oleh para analis Barat. Bagi Teheran, serangan ini bukan lagi soal negosiasi program nuklir, bukan lagi soal pengaruh di Irak atau Suriah. Ini adalah perang eksistensial, sebuah pertarungan untuk kelangsungan hidup. Dan ketika sebuah bangsa merasa dipojokkan dalam pertarungan hidup atau mati, semua perhitungan normal, semua aturan main akan hilang. Yang tersisa hanyalah satu hal, insting paling dasar untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Nah, pertanyaan besarnya kan gimana caranya negara seperti Iran yang teknologinya bisa dibilang tertinggal bisa melawan kekuatan militer paling canggih di muka bumi? Jawabannya teman-teman ada di satu kata. Asimetris. Mereka nggak akan coba melawan api dengan api yang lebih besar, karena mereka tahu pasti kalah. Sebaliknya mereka akan melawan api itu dengan sebuah labirin cermin, dengan ribuan jebakan tersembunyi, dan dengan ribuan sengatan kecil yang dirancang untuk menguras darah sang raksasa, sampai dia kehabisan tenaga dan tumbang. Mari kita bedah perbandingannya, karena disinilah inti dari semua strategi Iran. Amerika datang dengan jet siluman F-22 dan F-35 yang nyaris tak terlihat radar. Iran gak akan meladeni duel di udara. Itu bodoh namanya. Jawaban mereka akan datang dari bawah tanah, dari kedalaman gunung, lewat ratusan rudal balistik. Amerika akan mengerahkan kapal induknya, simbol kekuatan laut mereka.
Iran akan menjawabnya bukan dengan kapal perang besar, tapi dengan taktik lebah penyengat, ratusan perahu cepat dan drone yang menyerbu dari segala arah. Amerika mengandalkan pangkalan-pangkalan super canggihnya di Qatar, Bahrain, dan UEA. Iran akan menyalakan cincin api dari jaringan proksi mereka yang sudah lama tertidur di sekitar pangkalan-pangkalan itu. Jadi ini bukan perang simetris, ini adalah pertarungan epik antara Goliat berteknologi tinggi melawan David yang sudah mempersiapkan medan perangnya selama 4 dekade. Gelombang balasan pertama dari Iran kemungkinan besar tidak akan datang dari pangkalan militer yang bisa kita lihat di citra satelit, tapi akan lahir dari apa yang mereka sebut kota-kota rudal. Bayangkan sebuah jaringan bunker, terowongan, dan silo raksasa yang digali ratusan meter di dalam perut pegunungan Zagros yang keras. Semua ini dirancang cuma untuk satu tujuan, menahan gelombang serangan pertama dari Amerika yang mungkin akan menggunakan bom penembus bunker terkuat, dan setelah badai serangan itu reda, pintu-pintu silo seberat ratusan ton akan terbuka, dan dari kegelapan, mereka akan melancarkan sebuah simfoni kehancuran sebagai balasan. Dan target mereka pun sudah dipilih dengan sangat presisi. Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar. Ini adalah pusat komando udara Amerika untuk seluruh Timur Tengah. Lalu, Armada kelima Angkatan Laut AS di Bahrain. Dan Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, tempat jet-jet paling canggih seperti F-35 dan F-22 berada. Tujuannya bukan sekedar balas dendam, tujuannya sangat strategis, melumpuhkan otak dan sistem saraf dari seluruh operasi militer Amerika tepat di jam-jam pertama perang. Mereka ingin memastikan bahwa setiap pangkalan yang dipakai untuk menyerang mereka akan langsung lumpuh. Tapi, neraka yang sesungguhnya mungkin akan terjadi bukan di darat, melainkan di perairan sempit Selat Hormuz. Selama bertahun-tahun, Iran sudah menyempurnakan strategi lebah penyengat mereka. Kita nggak lagi bicara soal belasan atau puluhan kapal. Berdasarkan laporan intelijen, kita bicara tentang kemungkinan lebih dari 500 ancaman, terdiri dari kapal cepat bersenjata roket, drone kamikaze, dan rudal anti kapal dari pesisir, yang semuanya bergerak serentak dan terkoordinasi menuju satu target, sebuah gugus tempur kapal induk Amerika. Dan ini membawa kita ke pertanyaan krusial. Apakah sistem pertahanan Aegis, perisai elektronik paling canggih yang pernah ada, mampu menahan serangan jenuh atau saturation attack semacam ini? Begini, setiap sistem pertahanan, secanggih apapun, punya titik jenuhnya. Sebuah batas di mana komputernya sudah tidak sanggup lagi melacak dan menembak semua target yang datang bersamaan. Strategi Iran adalah untuk melampaui batas itu. Mereka nggak perlu menghancurkan semua kapal perusak pengawal. Mereka cuma butuh satu drone peledak atau satu rudal yang berhasil lolos dan menghantam dek penerbangan kapal induk untuk mengubah aset senilai 13 miliar dolar itu menjadi kuburan baja yang terbakar dan mempermalukan Washington di mata dunia. Dan tepat disinilah, di tengah kekacauan Selat Hormuz, peringatan Sergei Lavrov tentang kotak Pandora tadi akan menjadi kenyataan yang mengerikan. Perang ini nggak akan pernah bisa dibatasi hanya di Iran. Dalam hitungan jam, api konflik ini akan meluas dan membakar seluruh kawasan Timur Tengah. Dan apinya teman-teman akan menjalar lewat pasar finansial global sampai ke kantong kita masing-masing. Inilah yang disebut strategi cincin api. Begitu serangan utama dimulai, Iran tidak akan bertempur sendirian. Di utara, puluhan ribu roket Hezbollah akan menghujani Israel, memaksa sekutu terdekat Amerika untuk sibuk menyelamatkan diri. Di selatan, kelompok Houthi di Yaman akan menutup Laut Merah, salah satu jalur pelayaran terpenting dunia. Dan di timur, sel-sel milisi di Irak dan Suriah akan bangkit, menjadikan setiap pangkalan Amerika sebagai zona perang. Tiba-tiba, Amerika tidak lagi menghadapi satu negara. Mereka akan menghadapi jaringan perlawanan di 5 front sekaligus. Sebuah perang urat syaraf yang dirancang untuk menguras sumber daya militer, finansial, dan kemauan politik Washington untuk terus berperang. Dan dampak ekonominya, ini bukan lagi soal resesi, tapi bisa jadi bencana. Kalau Selat Hormuz, jalur di mana 20% pasokan minyak dunia lewat setiap hari, berubah menjadi zona perang, pasar energi global akan lumpuh total dalam semalam. Proyeksi yang paling hati-hati saja menyebutkan harga minyak mentah bisa meroket menembus $250 per barel, atau bahkan lebih. Ini bukan cuma angka di layar monitor, ini adalah pemicu dari sebuah krisis ekonomi global yang dalam dan menyakitkan. Supaya lebih jelas, mari kita urutkan dampaknya. Blokade Selat Hormuz berarti 1/5 pasokan minyak dunia hilang begitu saja. Efek langsungnya, harga BBM di SPBU dekat rumah Anda bisa naik 3-4 kali lipat. Harga minyak setinggi itu akan memicu inflasi global yang gila-gilaan, membuat harga semua barang, dari makanan sampai elektronik, naik tajam. Dan ketidakpastian ini akan menghancurkan pasar finansial, yang artinya nilai dana pensiun, investasi, dan tabungan Anda bisa tergerus drastis. Nah, begitulah caranya sebuah konflik di teluk yang jauh bisa terasa dampaknya langsung di meja makan kita.
Jadi sekarang, dunia seolah hanya bisa menahan napas. Ketika jalur diplomasi semakin buntu, dan para jenderal di kedua pihak mulai mematangkan rencana pertempuran mereka, kita seperti sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam, menatap ke jantung badai yang sepertinya sudah tak terhindarkan lagi. Dan mungkin, di tengah semua analisis ini, kalimat yang paling mengerikan justru datang dari Teheran. Sebuah pernyataan singkat dari seorang pejabat, tapi maknanya sangat berat. Kali ini tidak akan ada gencatan senjata. Ini bukan gertakan. Ini adalah deklarasi bahwa tidak akan ada jalan untuk kembali. Tidak ada negosiasi di tengah jalan. Ini adalah komitmen absolut untuk sebuah pertarungan total sampai akhir, berapapun biayanya. Pada akhirnya, teman-teman, skenario ini menunjukkan bahwa perang ini bukan lagi soal siapa yang punya jet tempur lebih canggih atau siapa yang punya rudal lebih akurat. Ini adalah perang tentang siapa yang lebih tahan banting, siapa yang lebih kuat menahan rasa sakit, siapa yang punya kemauan nasional untuk terus bertarung di tengah kehancuran dan korban jiwa yang luar biasa besar. Ini adalah kontes brutal tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama di dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Amerika mungkin akan datang dengan kekuatan militer terbesar yang pernah ada, tapi Iran tampaknya sudah siap untuk mengubah perang ini menjadi konflik paling merusak di abad ke-21. Dan pertanyaan terakhir yang tersisa untuk kita semua adalah, apakah dunia, apakah kita, benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari badai ini? Sebuah badai yang lahir bukan karena takdir, melainkan dari kalkulasi dingin dan ego kekuatan-kekuatan besar? Coba kita renungkan bersama.